Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Akil Eskom MM, salah satu dosen pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Mamuju. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program Magister Manajemen adalah mata kuliah Teori Organisasi. Adapun deskripsi mata kuliah teori organisasi yaitu membahas secara mendalam berbagai pendekatan atau paradigma dan model dalam memahami organisasi sebagai entitas sosial yang kompleks. Fokus utama terletak pada pemahaman terhadap struktur, proses, dan dinamika organisasi dalam konteks lingkungan yang terus berubah. Mahasiswa akan diajak untuk menganalisis peran desain organisasi, budaya organisasi, kekuasaan dan politik organisasi, serta proses pengambilan keputusan dalam kerangka teori klasik, modern, dan postmodern. Nah, melalui kajian teori dan studi kasus, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir, kritis, analitis terhadap praktik manajerial, serta implikasi teoritisnya, baik dalam konteks organisasi, bisnis maupun organisasi nirlaba. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah teori organisasi. 1. Organisasi, lingkungan, quality leader, people, product, organizational effectiveness. Kedua, organisasi adalah sebuah sistem teori-teori manajemen, leadership, dan culture. 3. Organisasi adalah sebuah pilar organisasi, manajemen, motivasi, dan konsumen. 4. Desain dan struktur organisasi. Kelima, jadi nanti kelima ada class exercise atau seminar atau bahkan tugas kelompok secara struktur. Yang keenam, pengembangan organisasi. Yang ketujuh, ujian tengah semester. Yang kedelapan, organisasi yang efektif. Yang kesembilan, kelas exercise lagi, seminar, tugas kelompok secara terstruktur. Kesepuluh, transformasi organisasi. Kesebelas, ada kelas exercise lagi, seminar, tugas kelompok terstruktur. Ke-12, menilai dan mengukur organisasi. Ke-13, pembahasan khusus tentang disruptive innovation dan era industri teknologi 4.0. 14, kelas exercise lagi, seminar, tugas kelompok terstruktur. Yang ke-15, catatan perkuliahan akhir atau kesimpulan dari semua pembelajaran sebelumnya. Yang terakhir adalah yang ke-16, ujian akhir semester. Dalam perkuliahan mata kuliah teori organisasi ini pada kelas pasca sarjana khususnya Magister Manajemen sudah banyak referensi jurnal internasional, jurnal nasional atau buku referensi yang bisa kita rujuk untuk memperkaya khasanah dalam pembelajaran mata kuliah teori organisasi ini. Oke, selanjutnya mari kita saksikan bersama video pembelajaran dalam kelas dengan mata kuliah teori organisasi. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama berbahagia, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah teori organisasi. Kali ini kita akan membahas pengembangan organisasi atau biasa dikenal dengan organizational development. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan mata kuliah ini pada pengembangan organisasi ini, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebelumnya atau mengalami sebelumnya di organisasi masing-masing bagaimana tentang organisasi development ini. Ada yang mau berkomentar dulu sebelum kita melanjutkan? Baik. Silakan, Bapak dari mana? Saya dari BKKB Provinsi Subar. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Nama saya Nurdi Kajasa.
saya akan coba memberikan gambaran yang kami tahu tentang pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan sebuah proses yang terencana dan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan kesehatan organisasi secara keseluruhan. Tentu dalam pengembangan organisasi ini melibatkan perubahan yang terencana dan terstruktur dengan memiliki proses budaya dan perilaku organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke. Demikian. Terima kasih. Makasih Pak Dudeng. Ada yang lain? Boleh. Saya mengambil dari Pak Dudi bahwa organisasi adalah perubahan yang berencana. Perubahan tersebut dalam bentuk pembaruan dan modernisasi yang ini terjadi terus menerus dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan di masyarakat. Oke. Terima kasih. Siapa namanya? Masya. Lupa ya. Oke, aplaus dulu buat teman-teman. Baik, Bapak Ibu, izin melanjutkan. Mari kita lihat bagaimana model pengembangan organisasi itu sendiri. Ya, yang pertama tentu identifikasi masalah atau bagaimana kita mengenal persoalan kenapa sih organisasi itu butuh perubahan atau pengembangan. Ya, salah satunya organisasi butuh pengembangan karena harus beradaptasi dengan perubahan yang ada di luar eksternal organisasi itu sendiri atau lingkungan atau kebutuhan orang-orang yang membutuhkan atau berinteraksi dengan organisasi itu kita sendiri. Oke, setelah mengidentifikasi masalah, kita lihat lagi, kita harus menganalisis organisasi. Ya, organisasi apa sih yang kurang di organisasi kita, perubahan apa yang diinginkan oleh eksternal atau stakeholder agar keinginan mereka organisasi itu kita bisa penuhi. Saya ambil contoh, dulu kampus kita adalah sekolah tinggi ilmu ekonomi, lalu berubah bentuk menjadi universitas. Kenapa itu berubah? Karena salah satunya permintaan stakeholder atau permintaan masyarakat untuk dikembangkannya dari mungkin awalnya 2 jurusan menjadi 7 program studi dan lain sebagainya. Maka itu yang perlu kita analisis sebagai organisasi berkembang. Oke, berikutnya pengembangan organisasi, strategi intervensi. Maka pengembangan organisasi itu perlu strateginya. Jadi kalau kita tidak mempunyai strategi, maka bisa saja perubahan atau pengembangan yang akan kita lakukan menjadi sia-sia karena kita akan punya kompetitor, kita akan punya pesaing-pesaing di luar yang jika dia berubah lebih dulu atau dia perubahannya lebih cepat, pengembangannya lebih cepat, maka organisasi kita bisa ketinggalan Bapak Ibu. Oke. Ya, slide berikutnya adalah tahapan pengembangan organisasi. Nah, inilah ada 6 tahapan pengembangan organisasi teman-teman sekalian. Yang pertama, problem perception atau pemahaman persoalan. Tentu itu yang pertama harus tahapan pertama yang harus kita ketahui. Berikutnya, diagnosa atau mendefinisikan hakikat persoalan. Apa sih sebenarnya permasalahan sehingga organisasi butuh untuk dikembangkan. Tahapan kedua, unfreezing atau mengurangi secara bertahap sesuatu yang akan kita ubah. Nah, biasanya kalau yang sesuatu yang diubah itu, maka kita akan mengurangi hal-hal kebiasaan sebelumnya menjadi kebiasaan yang baru. Maka itu bertahap, disebut istilahnya unfreezing. Increase experimentation atau trial and error. Kita menguji coba sesuatu yang baru itu. Kita coba sudah bisa diimplementasikan atau belum. Kalau belum, kita merumuskan lagi, kita coba lagi, uji coba, dan seterusnya sampai coba itu bisa diterima oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi. Berikutnya, yang kelima, rephrasing atau pemantapan. Yang tadinya kita bikinkan, unfreezing yang tadinya kita mengurangi, terus ada formula yang baru, nanti dimantapkan, dicoba lagi, dibentukkan lagi, dipatenkan. Kalau sudah
perubahan itu bisa dipatenkan, bisa diterima dan lain sebagainya, maka berada di fase yang kelima. Yang terakhir adalah limiting change effort atau menentukan fokus perubahan. Jadi di tahap terakhir ini kita sudah bisa menentukan kalau sudah diterima di rephrasing ini di fase atau tahapan terakhir, maka kita akan menentukan fokus perubahan. Saya pikir ini adalah penjelasan yang saya harap teman-teman sekalian bisa memahami dengan baik, karena sudah cukup jelas. Beberapa diskusi kita sudah, teman-teman sudah ada feedback, memberikan contoh dan lain sebagainya mengenai pengembangan dan perubahan organisasi. Oke, terakhir, oke, seperti biasanya teman-teman, saya selalu memberikan oleh-oleh buat dibawa pulang ke kantor dan di rumah masing-masing. Sepertinya kita sudah mulai tersenyum karena oleh-olehnya selalu dinanti-nantikan, begitu Bu ya. Baik, teman-teman sekalian, tugas buat teman-teman untuk menganalisis bagaimana perubahan dan pengembangan organisasi yang ada di tempat Bapak Ibu bekerja. Lalu melihat seperti tahapannya tadi, apakah masih tahap proses perubahan atau sudah punya fokus perubahan itu sendiri. Nanti Bapak Ibu, karena kami hanya sebagai pendamping saja di kelas ini, Bapak Ibu nanti yang akan meriset lebih detail, mempelajari lebih detail dengan beberapa sumber yang kami sudah sampaikan sebelumnya di artikel-artikel dunia, internasional maupun nasional, mencari rujukan, lalu nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan sesuai dengan kenyataan di organisasinya dan menambahkan rujukan-rujukan ilmiah untuk menguatkan sesuatu yang sudah terjadi di organisasi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perilaku. Terima kasih untuk kehadiran hari ini, semangat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas, izinkan saya absensi dulu. Atas nama Arifin Rahman, Pak Ruslan, Pak Dudi, Pak Hiansa, ya, Marsha, Ada Pak. Elvi Iqbal, Restu Adi Putra, Paradini, Fadli Adi Said. Baik, terima kasih atas semangat Bapak Ibu dan kehadirannya pada pagi hari ini. Izinkan kami untuk kelas ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasanya di akhir perkuliahan Bapak selalu memberikan quote of the day. Hari ini, everywhere is our school and every human being is our teacher. Setiap tempat adalah sekolah buat kita, tempat bisa menjadi sumber pembelajaran, dan setiap makhluk hidup bisa menjadi guru buat kita. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus buat saya dan para mahasiswa serta teman-teman atau rekan-rekan sejawat dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.